Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Abdul Halim Mahmud dengan NPM 2021511146. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang aljabar. Pada materi aljabar ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pengertian aljabar, yang kedua ada sejarah aljabar, yang ketiga bentuk dan operasi hitung aljabar, dan yang keempat ada contoh soal aljabar. Yang pertama ada pengertian aljabar. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu kan apa itu aljabar? Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Secara harfiah, aljabar berasal dari bahasa Arab yaitu aljabar atau yang dibaca aljabar. Ilmu ini dibuat oleh Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi dalam bukunya mengenai konsep dan bentuk aljabar yang ditulis sekitar tahun 820 Masehi. Yang kedua ada sejarah aljabar. Asal mula aljabar dapat ditelusuri berasal dari Babilonia kuno yang mengembangkan sistem matematika yang cukup rumit. Dengan hal ini, mereka mampu menghitung dalam cara yang mirip dengan aljabar sekarang ini. Dengan menggunakan sistem ini, mereka mampu mengaplikasikan rumus dan menghitung solusi untuk nilai yang tak diketahui untuk kelas masalah yang biasanya dipecahkan dengan menggunakan persamaan linier, persamaan kuadrat, dan persamaan linear tak tentu. Seperti telah disinggung, aljabar berasal dari kata Arab atau aljabar yang berasal dari kitab Alkitab Al-Jabar wa Al-Muqabalah yang berarti The Confucius Book on Calculation by Compression and Balancing yang ditulis oleh matematikawan Persia Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi yang pertama kali memperkenalkan aljabar dalam suatu bentuk dasar yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan konsep aljabar Diohaftus lebih cenderung menggunakan aljabar sebagai alat bantu untuk aplikasi teori bilangan. Yang selanjutnya ada bentuk dan operasi hitung aljabar. Yang pertama, kita akan membahas bentuk aljabar terlebih dahulu. Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai peubah suatu objek dalam masalah tersebut. Terdapat 5 istilah umum yang perlu diketahui untuk memahami bentuk suatu aljabar dasar, yaitu yang pertama ada rumus persamaan. Rumus persamaan adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk menyamakan suatu permasalahan ke bentuk matematika dengan tanda persamaan atau sama dengan. Yang kedua, ada variabel atau peubah. Variabel adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap atau berubah-ubah tergantung persamaan yang memuatnya. Yang ketiga ada koefisien. Koefisien adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Dan yang keempat ada konstanta. Konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap pada suatu bentuk aljabar. Dan yang terakhir ada eksponen atau pangkat, yaitu suatu variabel dalam suatu bentuk aljabar dapat memuat pangkat atau eksponen. Yang kedua ada operasi bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pertambahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. Yang selanjutnya ada contoh soal aljabar. Soal yang pertama, sederhanakan bentuk dari 5A dikurangi 2B ditambah 6A ditambah 4B dikurangi 3C. Cara penyelesaiannya yaitu 5A dikurangi 2B ditambah 6A ditambah 4B dikurangi 3C sama dengan yang variabel A dengan variabel A disatukan dan variabel B dengan variabel B disatukan lalu dengan variabel C menjadi 5A ditambah 6A dikurangi 2B ditambah 4B sama dikurangi 3C sama dengan 5 ditambah 6 dikali A ditambah negatif 2 ditambah 4 dikali B dikurangi 3C.
Maka hasilnya 11A ditambah 2B dikurangi 3C. Selanjutnya soal nomor 2. Bentuk lain dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah 2AB ditambah 2C dikali 2C tambah 3 dikali 2C dikurangi 3 sama dengan, maka cara penyelesaiannya, nah, untuk rumusnya yaitu A ditambah B dikuadratkan sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah 2AB. Maka A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah 2AB ditambah 2C dikali 2C tambah 3 dikali 2C kurangi 3 sama dengan A tambah B kuadrat ditambah 2C dikali 2C tambah 3 dikali 2C dikurangi 3 sama dengan A tambah B kuadrat dikuadratkan ditambah 2C dikali 4C kuadrat dikurangi 9. Selanjutnya nomor 3. Jika 2A ditambah B sama dengan 10 dan A sama dengan 4, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak tepat? Dengan pilihannya A adalah A tambah B sama dengan 6, B tambah 2 lebih kecil dari A tambah B, C 2A lebih besar dari 3B, dengan D B dikurangi A lebih besar dari B dikurangi 2. Maka cara penyelesaiannya yaitu diketahui nilai A sama dengan 4, nilai B sama dengan 2. Maka B dikurangi A lebih besar daripada B dikurangi 2 sama dengan 2 dikurangi 4 lebih besar dari 2 dikurangi 2. Maka negatif 2 lebih besar daripada 0. Yaitu nilainya salah. Selanjutnya nomor 4. Diketahui X1 dan Y1 memenuhi persamaan 2X dikurangi 3Y sama dengan 7 dan 3X dikurangi 4Y sama dengan 9. Nilai X1 tambah Y1 sama dengan, cara penyelesaiannya yaitu kita menggunakan metode eliminasi. Yang pertama, 2X kurangi 3Y sama dengan 7 dan persamaan kedua 3X kurangi 4Y sama dengan 9. Kemudian persamaan 1 dikalikan ke 3 dan persamaan 2 dikalikan ke 2. Maka menjadi 6X kurangi 9Y sama dengan 21. 6X dikurangi 8Y sama dengan 18. Nah, kemudian dikurangi 6X dikurangi 6X sama dengan 0. 9Y dikurangi negatif 8Y sama dengan Y. 21 dikurangi 18 sama dengan 3. Lalu 2X kurangi 3Y sama dengan 7. 2X dikurangi 3 dikali negatif 3 sama dengan 7. 2X ditambah 9 sama dengan 7. 2X sama dengan 7 dikurangi 9 sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 1. Jadi nilai X1 ditambah Y1 sama dengan negatif 1 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 4. Selanjutnya ada nomor 5. Harga 2 koper dan 5 tas adalah 600.000. Sedangkan harga 3 koper dan 2 tas adalah 570.000. Harga sebuah koper dan 2 tas adalah, maka cara penyelesaiannya diketahui koper sama dengan K, tas sama dengan T. Kemudian 2K ditambah 5T sama dengan 600.000 dan 3K ditambah 2T sama dengan 570.000. Dari persamaan 1 dan 2 dihasilkan 2K ditambah 5T sama dengan 600.000 dikali 3 sama dengan 6K ditambah 15T sama dengan 1.800.000. Kemudian persamaan 2-nya 3K ditambah 2T sama dengan 570.000 dikali 2, maka 6K ditambah 4T sama dengan 1.140.000. Kemudian dieliminasi.
6K dikurangi 6K sama dengan 0, 15T dikurangi 4T sama dengan 11T, 1.800.000 dikurangi 1.140.000 sama dengan 660.000. T sama dengan 660.000 dibagi 11 sama dengan 60.000. Kemudian 2K ditambah 5T sama dengan 600.000. 2K sama dengan 600.000 dikurangi 5T. 2K sama dengan 600.000 dikurangi 560.000. 2K sama dengan 300.000. K sama dengan 300.000 dibagi 2 sama dengan 150.000. Maka harga sebuah koper dan 2 tas adalah K ditambah 2T sama dengan 150.000 ditambah 2 kali 60.000 sama dengan 270.000. Demikian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.